Hey guys, welcome to my channel The Analog Junkies. Channel yang membahas tentang kaset-kaset dan CD yang kita dapat di flea market atau di pasar loak. Oke, jangan lupa subscribe, comment, dan keep watching our videos. Hey guys, welcome back to my channel The Analog Junkies. Seperti biasa, sebelum kita mulai video kali ini, jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe, komen, dan like setiap video yang ada di channel ini, because the more support, the more videos will come. Oke? Nah, di video kita kali ini kita akan bahas penyanyi country, yaitu Hunter Hayes. Tapi sebelum kita bahas semua CD-nya, kita mau unboxing dulu. Jadi aku sudah pesen ini ya, karena aku belum dapat album pertamanya, maka aku pesan dulu ke e-commerce. Nah ini ya, kita buka sama-sama ya. Mungkin ada beberapa dari kalian atau mungkin semua ya penonton channel ini tidak tahu siapa itu Hunter Hayes. Padahal Hunter Hayes ini sudah mondar-mandir di chart di Amerika sana sejak tahun 2013 ya. Tapi mungkin karena genrenya country yang tidak terlalu tidak terlalu banyak disukai banyak orang, jadi ya akhirnya ketenarannya ya biasa-biasa saja ya. Nah, sudah kelihatan ya CD-nya, kita lihat seperti apa. Ini kamu penasaran? Ya, tokonya ini adalah pre-love ya. Jadi bukan CD baru, tapi ini pre-love dari rilisan lokal. Waktu itu dijual di Distara, dan ini adalah CD pertama Hunter Hayes yang memetakan dirinya di dunia musik internasional ya. Dan berhasil, sangat sukses sekali album ini, dan mendapat Grammy. Nanti apa saja prestasinya dan siapa itu Hunter Hayes, kita bakal bahas lebih jauh. Nah, inilah CD-nya ya. Nih. Oke. Nah, kita akan bahas siapa itu Hunter Hayes karena aku sudah punya 3 CD-nya. Jadi yang ini yang baru beli, yang pre-love. Ya, ini juga rilisan Indonesia. Berarti kalau rilisan Indonesia ini masuk di Indonesia tentu saja ya, penyanyi yang bakal atau diperkirakan akan terkenal di Indonesia tentu saja ya, dirilis di Indonesia seperti ini ya. Ini ada lunas PPN-nya. Nah, ini CD-nya, ini Hunter Hayes, he's very handsome, very young. Jadi ini waktu dia masih sangat muda sekali. Sebenarnya sekarang juga masih sangat muda, tapi ketika dia mengeluarkan album ini masih sangat muda ya. Kemudian ada lagi yang ini ya. Oke, ini album Encore, dan yang ini ya. Oke, kita akan bahas siapa itu Hunter Hayes. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh siapa itu Hunter Hayes, perlu ditekankan dulu bahwa Hunter Hayes tidak ada hubungan keluarga sama Darren Hayes ya. Darren Hayes ini pernah kita bahas di video-video sebelumnya. Kalau kamu cek di channel ini ada bahasan tentang Darren Hayes dan Savage Garden. Nah, Darren Hayes ini vokalisnya Savage Garden yang berasal dari Australia. Nama belakangnya sama-sama Hayes ya, tapi tidak ada hubungan keluarga ya. Nah, mana tadi ya? Ini Hunter Hayes ya. Hunter Hayes ini terakhir dengan nama Hunter Easton Hayes, lahirnya tahun 1991, tepatnya September ya, tanggal 9 September 1991 ya. Dia ini dari kecil main musik dan lumayan terkenal karena benar-benar bertalenta luar biasa ya. Jadi kalau kamu cari di Wikipedia
Hunter Hayes ini disebut sebagai singer, songwriter, record producer, dan yang ini yang paling penting, multi-instrumentalist ya, multi-instrumentalist ya. Jadi dia ini bisa memainkan dengan baik 30 macam instrumen musik ya. Jadi bukan main-main bakatnya ini ya. 30 macam alat musik yang berbeda yang bisa ia mainkan. Tapi kalau kita keseringan nontonnya di channelnya YouTube ya, dia ini sering ya, tentu saja karena dia penyanyi country ya, identik dengan akordeon, kemudian gitar tentu saja ya. Nah, apa lagi ya? Jadi album ini dirilis tahun 2011 ya, 2011. Hunter Hayes judul albumnya, ini self-titled dan langsung menduduki nomor 7 di Billboard 200. Tapi nomor 1 ya, menduduki sebagai jawara di Top Country Album. Jadi benar-benar diperhitungkan, masih sangat muda ini ya. Dan terjual hingga 1,1 juta kopi ya. Dan apa saja sih? Mungkin kamu belum pernah lihat apa sih Hunter Hayes ini singlenya judulnya Wanted ya. Singlenya saja terjual 3,5 juta kopi dan mencatatkan Hunter Hayes sebagai penyanyi country paling muda yang pernah masuk dalam Billboard Hot Country Songs ya. Oke. Nah, karena kesuksesan dan bakatnya luar biasa ya sebagai pencipta lagu dan instrumentalis, maka Billboard menganugerahi Hunter Hayes sebagai the leader of country music youth revolution in 2014. Jadi sebagai pionir ya pergerakan musisi-musisi muda dalam dunia musik country di tahun 2014. Dan di tahun yang sama dia juga dinominasikan untuk 5 kategori dalam Grammy Awards, termasuklah Best New Artist atau pendatang baru terbaik ya. Dan pada tahun 2012 ya, CMA Award, CMA adalah Country Music Award ya, menganugerahinya sebagai, maksudnya diberi piala ya, sebagai New Artist of the Year. Jadi artis pendatang baru terbaik, dan juga mendapat anugerah BMI Awards. Jadi luar biasa. Jadi yang tidak kenal dan penasaran, coba cek ya di YouTube, banyak sekali penampilan-penampilan Hunter Hayes yang luar biasa ya. Oke, jadi nah sekarang kita lihat CD-nya seperti ini ya. Kita buka biar tidak silau. Jadi Hunter Hayes ini munculnya jauh sebelum Charlie Puth dan Shawn Mendes. Bahkan Charlie Puth sebelum terkenal mengcover lagunya Hunter Hayes yang judulnya Wanted ya. Wanted waktu itu sangat terkenal sekali. Mungkin kamu bisa cek deh di channel YouTube-nya Charlie Puth, ada Charlie Puth yang masih muda mengcover lagu Hunter Hayes yang Wanted itu ya. Tapi karena pada dasarnya musik country ini belum terlalu diterima di telinga masyarakat ya. Tapi musik country-nya ya, for information, tidak seperti musik-musik country-nya si siapa, Tantowi Yahya ya. Jadi di Indonesia tidak terlalu terkenal Hunter Hayes ini ya. Jadi seangkatannya ada waktu tahun 2013 sampai 2015 aku intens sekali dengerin lagu-lagu country, musik-musik country. Jadi seangkatannya ada Easton Corbin, ada Thomas Rhett, ada penyanyi-penyanyi lama seperti Jason Aldean, kemudian ada si siapa itu ya yang menjadi juri di The Voice ya, Blake Shelton, dan banyak lagi. Ada juga Lady Antebellum yang sekarang ganti nama menjadi, Lady Antebellum itu grup ya yang berubah menjadi Lady A. Kemudian ada lagi siapa ya yang ada 2 kembar itu, aku lupa ya. Pokoknya banyak penyanyi-penyanyi country yang benar-benar unjuk gigi pada saat itu, dan termasuknya yang paling menonjol adalah Hunter Hayes dengan segudang prestasinya ya. Tapi sekali lagi musik Hunter Hayes tidak terlalu country. Jadi kalau kamu mau mendengarkan musik-musik country ala siapa, Tantowi Yahya,
tapi dengan kemasan yang sangat muda ya, penyanyi country luar negeri Amerika yang seperti itu. Kamu bisa cek si Easton Corbin, yang juga aku suka Easton Corbin itu ya, masih muda, ganteng, kemudian tapi dia memilih jalur country yang klasik. Nah, Hunter Hayes ini yang revolusioner. Kenapa? Karena dia memainkan sendiri semua alat musik yang ada di albumnya ini ya. Jadi kalau kamu lihat, cek di YouTube-nya, di channel YouTube-nya Hunter Hayes, ada lagu Storm Warning ya, yang menjadi single pertama album ini. Nah, di video klip itu dia memainkan semua, jadi bintangnya dia ya. Jadi semuanya, jadi main drum, main gitar, main akordeon dan sebagainya, dia semua ya. Jadi itu sebagai apa ya? Deklarasi bahwa dia ini instrumentalis sejati. 30 alat musik dia bisa mainkan dengan sangat baik. Ya. Nah, kita lihat di sini. Jadi lagu terkenalnya di album ini waktu itu adalah single yang dirilis ya, yaitu Wanted, yang sempat di cover oleh Charlie Puth. Kalau nggak salah Shawn Mendes juga pernah mengcover lagunya sebelum terkenal seperti sekarang ya. Nah, ini. Jadi kita lihat depannya. Ini Hunter Hayes ya. Ini diedarkan oleh Distara kalau nggak salah ya. Waktu itu zaman-zaman Distara masih ada di Indonesia ya. Ini Hunter Hayes ya, gambarnya. He's very young and handsome. Ya. Nih, masih kurus di sini. Ya. Nah, kita lihat daftar lagunya ya. Ada Storm Warning, ini ada musik videonya, kemudian Wanted, di klipnya juga bagus ya. Wanted yang hitam putih itu, kemudian If You Told Me To, Love Makes Me, Fate to Fall Back On, Somebody's Heartbreak, Rainy Season, Cry With You, Everybody's Got Somebody But Me. Ini juga keren ya, nanti dinyanyikan ulang dan duet bersama Jason Mraz ya. Kemudian ada What You Gonna Do, More Than I Should, dan All You Ever ya. Semua lagunya keren-keren ya, tapi musik country-nya musik country progresif yang sedikit ngepop ya, jadi bukan klasik country. Oke. Kita lihat artwork-nya tadi sudah ya. Cover artwork-nya ini ada inisialnya Double H atau HH. Ini juga Atlantic. Ini belinya tadi saya bilang pre-love, tapi ternyata sangat bagus sekali ya, mungkin jarang diputar ya, di Atlantic. Oke ya. Kesuksesan debut album Hunter Hayes ini ya membuat Hunter Hayes merilis album repackage ya, yaitu album Encore. Encore ini istilah dalam dunia musik ya, bacanya Encore ya, tapi sering juga aku juga kepleset bacanya Encore. Di Encore ini istilah dalam dunia musik. Jadi kalau kamu biasa nonton konser, biasanya setelah penyanyinya menampilkan penampilan terakhir ya, semua orang bilang we want more begitu ya. Terus keluarlah penyanyi itu menyanyikan lagi beberapa lagu, biasanya lagu-lagu yang memang sengaja disimpan sebagai lagu pamungkas. Nah, penampilan terakhir itulah yang disebut dengan Encore. Jadi ini albumnya Encore. Nah, album ini berisi lagu-lagu yang sama ya, lagu-lagu yang sama yang ada di sini, tapi dengan jumlah yang lebih dan banyak kolaborasi yang penting ya. Ada Storm Warning juga ada di sini, Wanted, kemudian If You Told Me To, Love Makes Me, Fate to Fall Back On, Somebody's Heartbreak, Rainy Season, Cry With You. Nah, yang seperti aku bilang tadi, lagu Everybody's Got Somebody But Me ya, yang memang berciri khas seperti lagu-lagunya Jason Mraz ya. Maka Hunter Hayes berduet dengan Jason Mraz. Ini ada featuring, gak kelihatan ya, featuring Jason Mraz ya. Everybody's Got Somebody But Me. Lagunya asik ya, lagu patah hati, lagu kesepian, tapi asik saja. Video klipnya juga asik, kamu cek di channel YouTube-nya Hunter Hayes ya. Kemudian What You Gonna Do yang di versi ini cuma sendirian. What You Gonna Do dinyanyikan dengan Ashley Monroe ya. Kemudian More Than I Should. Nah, yang sisanya ini semuanya lagu-lagu baru dan sangat energik dan luar biasa keren ya. All You Ever, kemudian In a Song,
ya, I Want Crazy. Nah, I Want Crazy inilah yang kembali merajai tangga lagu music country di Amerika sana ya. Ketika ini dirilis sebagai album repackage, Hunter Hayes mengeluarkan merilis album 5 lagu baru, yaitu More Than I Should, All You Ever, In a Song, I Want Crazy, ya. Kemudian A Thing About You, Better Than This, dan Light Me Up. Lebih dari 5 ternyata ya. Tapi yang mencuri perhatian yaitu I Want Crazy, karena langsung merajai tangga lagu di Billboard Music Award di Billboard Country Chart ya. Oke, dan video klipnya dibuat dan sangat keren video klipnya ya. Kamu bisa cek. Nah, kita lihat ya perbandingannya, yang versi reguler yang ini dan yang versi encore. Nah, oke, ini Hunter Hayes. Ini juga diedarkan secara resmi di Indonesia pada saat itu ya. Jadi kalau kamu bertanya-tanya siapa Hunter Hayes ya, mungkin yang menyukai musik country pada saat itu memang musik country lagi keren-kerennya 2013-2015. Hunter Hayes juga diboyong ke Indonesia ya, bahkan konser juga walaupun tidak sempat ke Indonesia, tapi waktu itu ke Singapura ada ya. Hunter Hayes nih diedarkan oleh Warner Music ya, Indonesia. Kita lihat masanya jauh lebih bagus dari yang tadi ya, encore ini. Ini Hunter Hayes-nya ya. He's very handsome, ada lagu-lagunya Storm Warning di sini seperti tadi ya. Liriknya rapat-rapat ya. Hunter Hayes ini terkenal dengan liriknya yang rapat dan cepat ya. Jadi bukan lirik yang mendayu-dayu dengan country yang kalau dibandingin dengan country klasik ya. Hunter Hayes ini musiknya, liriknya maksudnya ya rapat-rapat dan sangat cepat. Jadi agak susah deh kalau begitu mau karaoke lagu-lagunya Hunter Hayes ya. Nih. Ya. Oke. Nah, ini yang ini jauh lebih keren kalau aku bilang ya. Tapi worth it semua dimiliki. Jadi kalau kamu harus memilih mana yang harus dipunyai, ini atau ini, yang ini aja. Tapi yang ini juga keren karena versi solo di lagu Cry With You tidak ada di sini ya. Jadi ada Cry With You di sini, dia duet dengan penyanyi siapa tadi, Ashley Monroe ya, yang sangat keren duetnya. Tapi di sini dia solo. Itu aja bedanya, dan beberapa lagu baru tadi ya. Aku dapat 2, aku belinya yang ini duluan, kemudian aku beli ini yang tadi aku bilang. Oke, seolah tidak mau kehilangan momen, Hunter Hayes di 2014 merilis album ini, album Storyline ya. Walaupun dia mengakui ketar-ketir ya atas pembuatan dan penggarapan album ini, karena bisa nggak menyamai kesuksesan album 2 ini ya. Tentu saja karena memang kalau dalam dunia musik, album Sophomore atau album kedua ini selalu menjadi yang diperdebatkan karena bisa menjatuhkan dan juga bisa di luar ekspektasi ya, seperti juga film lah begitu ya, sequel ya, kadang lebih bagus, kadang malah jelek. Itu juga album musik ya. Hunter Hayes mengaku dia merekam 60 lagu ya untuk album ini, tapi akhirnya di narrow down, jadi diringkas dan menghasilkan lagu-lagu yang ada di album ini ya. Nah, album ini juga promosinya gencar luar biasa, bahkan dipremierkan di Grammy Awards ya. Jadi dipremierkan di Grammy Awards. Jadi ya, karena Hunter Hayes ini bintang penting pada saat itu ya. Jadi karena dia banyak meraih piala-piala gitu ya. Jadi akhirnya Grammy ya memutuskan ya untuk menampilkan penampilan Hunter Hayes sebagai premier juga untuk album ini ya. Seperti aku bilang tadi, Hunter Hayes ini banyak piala-piala yang dia raihnya ya, awards yang sudah tidak terhitung ya, Grammy, CMT, CMA dan macam-macam ya. Bahkan di Billboard juga prestasi chartnya juga luar biasa ya. Nah, album ini ya, kelihatan gak ya Storyline? Aku bilang unik covernya, artworknya unik. Kenapa? Pertama karena shadow atau bayangan Hunter Hayes ini ya. Jadi kalau kita
lihatnya sekilas ya biasa aja ya. Tapi kalau kita perhatikan lagi, nah seperti ini ya, bayangan Hunter Hayes-nya beda ya. Bayangannya dia memang sedang bermain musik ya, pakai pegang gitar. Sementara yang aslinya ya ini menggambarkan bahwa dia ini seorang instrumentalis dan juga seorang vokalis ya. Nah ini lagunya. Kalau kamu bertanya-tanya lagu yang terkenal di album ini apa ya, yang waktu itu terkenal ya dan dibuatkan musik videonya adalah Tattoo ya. Seperti lagu-lagu terdahulunya seperti I Want Crazy, kemudian Storm Warning ya. Lirik-liriknya cepat sekali ya, susah diikuti ya, apalagi lagu Tattoo ini, tapi iramanya bagus, benar-benar bagus ya. Jadi melodinya itu mencampurkan musik country klasik dan yang modern ya. Pokoknya keren, apalagi kalau komputer CD-CD Hunter Hayes ini dengan sound system yang lengkap, yang detail ya. Kamu bisa menikmati setiap detil instrumen yang Hunter Hayes mainkan, dari akordeonnya, gitarnya, pianonya, jadi terasa banget ya. Jadi benar-benar luar biasa lah ya pokoknya. Okay, that's why I collect CDs dan kaset. Jadi kalau MP3 biasa kan ya begitu saja, tapi kalau kaset atau CD kita bisa lebih detail mendengarkan instrumen musik yang dimainkan. Oke, balik lagi ke sini. Ya, ada Wild Card, Storyline, Still Falling, Tattoo, Invisible, ya terus interlude. Kemudian ada You Think You Know Somebody, Flashlight, When Did You Stop Loving Me, Like I Was Saying, ya, yang ini jam ya. Kemudian Secret Love, Nothing Like Starting Over, If It's Just Me, and Love Too Much. Ya, ini produsernya Hunter Hayes dan Dan Huff ya. Nah, seperti tadi ada inisialnya ya, Hunter Hayes, Storyline ya. Nah, keren ya. Seperti shield-nya Captain America. Ya, kita lihat apakah ada artwork juga? Gak ada ya. Adanya ya tadi inisialnya tadi HH. Ya, keren Hunter Hayes. Nah, kita lihat bookletnya. Kita buka. Ini Everybody's Got a Story. Jadi kamu perlu baca ini ya. Jadi ini ya seperti ucapan terima kasih dan bagaimana penggarapan album tersebut ya. Album ini maksudnya. Kemudian ada gambar piano. Terus ada Hunter Hayes ya berjalan. Kemudian ada ini kartu remi seperti ini ya. Ada H dan H, Hunter Hayes ya. Oke. Kemudian ini lirik-lirik lagunya. Kemudian di sini, oh iya, Hunter Hayes juga merilis lagu yang sempat populer sekali ya. Jadi album ini tergolong sukses ya, walaupun tidak menyamai penjualan album 2 ini ya. Tapi ya banyak prestasinya ya di Grammy juga, bilangnya luar biasa lah. Ada lagu yang waktu itu menjadi trending sekali, lagu Invisible yang ini ya. Jadi lagu tentang bullying. Lagunya keren ya, ballad gitu ya. Power vokalnya juga keren. Jadi Hunter Hayes menyanyikan lagu ini juga secara live banyak dan dipuji liriknya yang sangat bagus ya, Invisible ini tentang bullying ya. Someday all this pain is gonna be invisible. Video klipnya juga bagus. Nah seperti ini ya, invisible, tak terlihat. Oke. Nah kita lihat. Nah ini yang ini aku suka photoshootnya yang ini ya, keren ya. Hunter Hayes is very young. Nah, energik sekali ya. Ya, aku suka juga lagu ini ya. Lagu Tattoo itu instrumennya keren, kemudian intronya ya. Aku suka intronya. Jadi kau coba ya kamu cek lagu Tattoo ya, tentang cowok yang ingin buat tato dengan nama pacarnya gitu. Sederhana ya, lagu-lagu country memang begitu ya, kadang-kadang yang sederhana seperti itu ya, cowok yang mau buat tato tapi dengan nama pacarnya gitu. Ya, coba kamu cek video klipnya dan musiknya. Nah, setelah album Storyline ya, Hunter Hayes masih rajin merilis album, bahkan sampai sekarang masih sangat produktif ya. Album selanjutnya sayang sekali tidak masuk ke Indonesia karena di Stara sudah punah ya, sudah tidak ada lagi, jadi belinya harus ke eBay sana.
Dan parahnya lagi, Hunter Hayes merilis album setelah album Storyline itu sangat terbatas. Jadi kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Kayak kalau aku cari di eBay atau di Amazon. Albumnya ini ya, kita cek di Wikipedia. Albumnya ini tahun 2015 ya, The 21 Project. Ya, aku suka sekali album ini ya, walaupun cuma dapat yang digital downloadnya aja. Album ini kalau dalam bentuk fisik terdiri dari 3 disc ya, isinya cuma 5 lagu ya. Isinya cuma 5 lagu ya, sama semua tapi beda versi. CD pertama versi studio, CD kedua versi akustik, dan CD ketiga versi live ya. Dan keren semua ya, walaupun lagunya sama dan sangat sedikit tapi unik ya. Dan dijual lumayan mahal ya. Nah, 21 ini hitsnya yaitu lagu 21 ya, lagu 21. Jadi unik. Aku suka lagu-lagu country ini karena lirik-liriknya yang unik ya. Sebenarnya lagu 21 ini tentang ya cowok yang memasuki usia 21 tahun ya, dan mau pesta gitu, mau birthday gitu ya. Karena 21 tahun ya, di sana kan sudah bisa punya SIM, sudah bisa minum alkohol gitu. Jadi ya, dibuat lagu jadi unik aja ya. Musiknya juga unik gitu ya. Hunter Hayes juga keren di sini. Nah, setelah album ini, Hunter Hayes masih merilis album lagi ya. Mana ini ya? Diskografi. Nah, albumnya yaitu Wild Blue. Wild Blue ini direncanakan, ini juga tidak ada versi fisiknya, jadi physical media. Hunter Hayes juga mengakui bahwa dia lebih senang merilis versi digital karena ya sudah situasi sudah berbeda sekarang. Sayang sekali ya, seharusnya ya sebagai musisi juga harus merilis album fisik ya, karena kolektor seperti aku juga pengen punya CD-nya. Tapi yang digital downloadnya sudah dapat. Wild Blue ini ya. Jadi lagunya mana tadi ya? Lagu singlenya itu Heartbreak ya, dirilis. Tapi ya karena ini dirilis secara digital jadi agak susah ini mengukur kesuksesan penjualannya ya. Jadi ya paling-paling cuma lihat di download atau streamingnya di Spotify dan iTunes, atau perolehan view-nya di YouTube. Ya, lagunya bagus ya. Dan ini direncanakan bakal jadi 3 ya. Oh ya, sebelum album ini juga Hunter Hayes merilis beberapa single yang lumayan keren. Jadi dibuat versi seperti mini movie ya. Coba kamu cek ya, ada di YouTube-nya itu mini movie yang terdiri dari 3 lagu dan ada ceritanya. Jadi tiga musik video itu ada ceritanya dengan 3 lagu yang berbeda. Jadi ceritanya berkesinambungan dari yang 1, 2, 3 ya. Oke. Dan baru-baru ini beberapa hari ya, sebelum hari ini ya, Hunter Hayes merilis single terbarunya. Entah ini akan dijadikan album atau enggak. Judulnya If You Change Your Mind. Nah, di sini sudah ya, kamu bisa lihat ini. Nah, ini Hunter Hayes sudah menyanyi ya. He's very handsome. Oke, ya. Nah, ini video klip terbarunya ya. Nah, itu aja bahasan kita tentang Hunter Hayes. Semoga kamu yang belum tahu siapa Hunter Hayes, padahal di Amerika sana terkenal ya sebagai musisi muda. Tapi karena aliran musiknya country agak-agak sulit gitu diterima di Indonesia, jadi segmented ya, orang-orang tertentu. Country-nya juga bukan country-country yang mendayu-dayu. Seperti aku bilang tadi, kalau kamu mencari musik country yang dinyanyikan oleh atau dibawakan oleh penyanyi muda ya, kamu bisa cek Easton Corbin atau ya biasa Blake Shelton lah ya. Blake Shelton yang klasik country juga tapi lumayan berumur, tapi kalau masih muda dan masih energik dan ganteng ada Easton Corbin aku saranin ya. Hunter Hayes mengusung musik country dengan sentuhan yang berbeda. Dia juga terkenal sebagai multi instrumentalist, jadi dia bisa mainkan 30 macam alat musik yang berbeda dan mahir semua, bukan sekedar bisa tapi mahir ya. Oke, itu aja bahasan aku tentang Hunter Hayes. Kalau ada kamu komen atau tahu tentang siapa itu Hunter Hayes, bisa tambahkan di komen di kolom komentar. Nah, seperti biasa, jangan lupa subscribe, komen, dan like di setiap video yang ada di channel ini. Oke, see you next video, bye bye.